Ya, aturan wajib PCR bagi penumpang pesawat di tengah pelonggaran PPKM menuai pro dan kontra. Salah satunya adalah bisa berdampak pada kinerja bisnis maskapai. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita bergabung melalui sambungan Zoom call dengan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, INDEP. Ada Abra Talatov. Mas Abra, selamat sore, salam sehat. Selamat sore, Mas Juno. Ya, kita bicara mengenai aturan ini. Kita tahu sebenarnya 2 tahun ini pengetatan mobilitas sudah memukul bagaimana industri penerbangan, dan ini bisa kita lihat bagaimana mobilitas yang sangat diperketat. Lalu ada aturan ini, walaupun tadi vaksinasi dan juga angka sudah melandai. Dari Indef sendiri, bagaimana Anda melihatnya? Ya, pertama industri penerbangan dan kemudian juga sektor pariwisata secara umum memang menjadi sektor yang paling terdampak akibat pandemi. Nah, sebetulnya seiring dengan mulai terkendalinya COVID-19 di Indonesia ya sejak bulan Agustus, sektor pariwisata dan khususnya penerbangan udara ini sudah mendapatkan momentum untuk rebound. Oke. Karena sebelum kalau kita lihat data sebelum bulan Juli 2021 sebelum adanya PPKM darurat, penerbangan domestik itu rata-rata di atas 2 juta penumpang per bulan. Tetapi di bulan Juli ketika ada lonjakan kasus gelombang kedua, itu langsung drop ke 950.000 penumpang di bawah 1 juta. Nah, berangsur mulai terkendali bulan Agustus September, ini penerbangan sudah mulai sedikit membaik di atas 1 juta. Nah, kita berharap memang penerbangan domestik ini bisa mencapai angka sekitar 2 juta penumpang per bulan sebelum adanya lonjakan kedua. Tetapi kalau kita melihat sekarang ini terjadi kekisruhan mengenai kewajiban PCR untuk penerbangan udara, saya pikir ini juga akan menjadi salah satu hambatan untuk pemulihan di sektor transportasi udara. Apalagi sektor transportasi udara sebetulnya memiliki dampak yang besar juga terhadap sektor-sektor lain. Karena kalau kita melihat sektor transportasi udaranya saja, ya itu sumbangannya terhadap PDB cukup signifikan. Sebelum pandemi itu sekitar 1,6%. Tahun lalu, tahun 2020 menyusut menjadi hanya 0,6% sumbangannya terhadap PDB. Nah, secara nilai output sektor transportasi udara ini yaitu sekitar 150 triliun dalam 1 tahun. Jadi nilainya cukup besar, dan tadi saya bilang bukan hanya sektor transportasi udara, tapi dia memiliki multiplier efek terhadap sektor-sektor ikutan lain seperti akomodasi makanan minuman dan juga hotel, pariwisata, destinasi dan sebagainya. Berarti dengan kata lain kebijakan ini pasti mengganggu konektivitas dan tadi kaitannya dengan mobilitas ekonomi, dan ini juga berarti dengan target pertumbuhan ekonomi kita tahu di kisaran 4-5% untuk tahun ini. Apakah ini juga harusnya dipertimbangkan seperti itu? Iya, betul. Jadi sektor pariwisata ini kan sebetulnya sektor yang sangat strategis ya. Karena sektor pariwisata dia merupakan sektor penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia setelah tenaga kerja atau TKA. Nah, nilainya sekitar 10 miliar dolar. Dan juga sektor pariwisata ini menjadi sektor yang menyerap lapangan kerja cukup besar juga, sampai 13 juta orang bergantung dengan sektor pariwisata. Nah, sektor penerbangan udara ini kan sebetulnya juga menjadi bagian penting dalam mendukung sektor pariwisata secara umum. Jadi kalau kebijakan yang dianggap ini diskriminatif, kenapa hanya diberlakukan terhadap maskapai udara, tidak diberlakukan sejenisnya di angkutan darat maupun laut? Saya pikir ini juga pasti akan berdampak terhadap pemulihan di sektor-sektor yang berkaitan. Ya, dengan kata lain Mas Abra, bahwa sebenarnya melandainya angka COVID di tanah air, vaksinasi yang berjalan, harusnya ini jadi momentum ya untuk dunia penerbangan. Tapi dengan ada kebijakan ini malah bisa jadi tadi pisau bermata dua dan merugikan lagi yang tadi sektor penerbangan yang harusnya bangkit, namun karena ada kebijakan ini orang berpikir 2 kali untuk terbang, seperti itu. Iya. Jadi memang saya juga memahami bahwa ini seperti ada dilema juga buat pemerintah. Satu sisi ingin memperlonggar mobilitas supaya bisa mendorong pemulihan ekonomi, tetapi di sisi lain ada kekhawatiran ancaman gelombang ketiga seperti yang sedang dialami oleh beberapa negara seperti di Rusia dan juga Inggris. Nah, tetapi kan kalau kita melihat ancaman gelombang ketiga itu tentu ini tidak hanya berkaitan dengan tadi proses upaya antisipasi adanya penumpang yang sebagai penyintas, tetapi juga harus di sisi hulunya bagaimana
komitmen pemerintah, fokus pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi. Oke. Karena sampai hari ini ya program vaksinasi di Indonesia untuk vaksin dosis kedua baru mencapai 32,6%, masih jauh dibandingkan sama Inggris yang sudah sampai 67%. Walaupun dengan 67% tadi Inggris masih bisa kecolongan gelombang ketiga. Nah, artinya saya pikir pemerintah harusnya kembali fokus di sisi hulu, bagaimana program vaksinasi ini bisa dipercepat dan juga merata di berbagai daerah. Karena kan kalau kita bicara kecepatan vaksinasi ini juga masih terdapat ketimpangan antar wilayah. Nah, baru kalau dari sisi hilirnya bagaimana bisa tetap mendisiplinkan masyarakat dengan prokes, kemudian juga syarat penerbangan kan sebetulnya juga sudah ketat, hanya masyarakat yang sudah divaksin minimal 1 kali. Betul. Dan saya pikir dengan syarat minimal antigen semestinya sih itu sudah cukup bisa digunakan ya di tengah sekarang kan sudah terjadi kasus yang melandai. Dan ini juga diterapkan di angkutan darat maupun laut. Oke, Mas Abra, yang jadi keberatan banyak pihak terkait PCR ini adalah harga kan sebenarnya. Harganya yang memang kalau ya untuk bolak-balik bisa 1 juta sebenarnya untuk tes PCR. Apakah di sini mungkin salah satu jalan atau solusinya adalah menurunkan harga itu sendiri di range, ya misalnya beberapa pihak menyebutkan harusnya di angka 200 atau 275? Iya. Ya sebetulnya harga ini kan pemerintah ya pernah menurunkan ya di bulan Agustus setelah Pak Presiden Jokowi juga mengkritik keras kenapa kok biaya testing kita khususnya PCR masih dianggap mahal dibandingkan negara lain, sehingga ketika itu Kemenkes mengubah surat edaran dengan menurunkan harga tertinggi PCR. Nah walaupun masih kita lihat memang relatif kita harganya termasuk termurah kedua di wilayah ASEAN di bawah Vietnam. Nah, tetapi kan yang menjadi persoalan tadi seperti Ilkay katakan bukan hanya kita bandingkan harga tes PCR, tetapi marginnya. Karena komponen-komponen yang lain kan apakah ada yang masih dimungkinkan untuk diturunkan dan disupport oleh pemerintah, dan apakah margin keuntungan yang diperoleh dunia usaha untuk testing ini PCR bisa juga masih ada ruang untuk diturunkan. Nah, tetapi kalau apa yang bisa disupport pemerintah, saya pikir masih ada ruang dalam menurunkan beberapa komponen gitu. Misalnya dalam hal jasa pelayanan atau SDM ini kan pemerintah sebetulnya masih memiliki ruang untuk memberikan stimulus fiskal. Ya, artinya insentif untuk tenaga kesehatan atau di sektor kesehatan, salah satunya saya pikir bisa dialokasikan ya untuk bisa menekan tes PCR ini melalui APBN. Jadi mungkin tidak secara keseluruhan, tetapi hanya beberapa komponen yang relevan untuk disupport oleh pemerintah. Jadi sebenarnya masih possible ya, masih mungkin lah untuk kita tadi beberapa komponen dan akhirnya tadi harganya tidak semahal itu. Iya, betul Mas. Dan ini juga yang menjadi catatan penting adalah tidak semua daerah memiliki fasilitas tes PCR yang merata. Artinya ada daerah yang sulit, ada yang bahkan karena kesulitan tadi dia tidak mendapatkan kuota PCR, ya sehingga hanya ada pilihan untuk tes PCR dengan jenis premium yang bisa didapatkan 1 kali 64 jam, tapi harganya sampai 1,5 juta. Baik, Mas Abra, terima kasih atas insight Anda. Sama-sama Mas Juno. Baik, salam sehat. Ya, pemirsa tetap bersama kami di MNC News.